ini dalam melaksanakan coaching kelas supervisi. Tugas kali ini adalah merupakan tugas modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi, ini yang saya hormati. Selamat pagi, Ibu Kinesi. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan coaching pasca supervisi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa coaching itu merupakan sebuah kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi mungkinnya dengan Ibu Kinesi berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilakukan saat mengajar sebagai indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan wawancara sebelum observasi, dan di sana kita menggali apa saja ide yang ingin dikembangkan, pengembangan apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, dan strategi. Dan juga sudah melaksanakan observasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diskusi saja punya jadi itu jangan dilupi gitu. Berkaitan dengan yang sudah kita laksanakan dan kaitannya dengan tercapaian tujuan yang sudah didiskusikan sebelumnya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran pada kegiatan supervisi? Baik, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah setelah kemarin sudah melakukan proses pembelajaran yang disupervisi oleh Ibu Dewi, saya merasa senang melalui proses pembelajaran tersebut dengan adanya supervisi dari Ibu Dewi. Alhamdulillah proses pembelajarannya sudah terlaksana dengan apa yang sudah diharapkan. Ya, semuanya sudah berlangsung. Apakah proses pembelajaran itu semuanya yang direncanakan itu semuanya terrealisasi? Untuk proses pembelajaran yang sendiri itu alhamdulillah sudah terlaksana dan terus berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang merasa dianggap memuaskan yang kemarin sudah dilaksanakan pada proses pembelajaran? Untuk hal-hal yang memuaskan sendiri, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama mungkin dari semangat dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena faktor kesuksesan itu yang paling utama yaitu dari peserta didik. Kemudian adalah ketika proses pembelajaran saya mampu mengelola dan menguasai kelas dengan baik. Kemudian mengenai pemahaman materinya itu sudah terkuasai sehingga mampu menjelaskan tanpa menghadapi kendala. Kebetulan Pak ini kelasnya cukup luar biasa gitu. Jadi tingkat keaktifan siswanya cukup tinggi, jadi ketika Ibu Kinan sudah berhasil nih kemarin, alhamdulillah banget gitu ya, pencapaian yang luar biasa karena mungkin sudah terencana dengan baik, akhirnya permasalahan di kelas bisa teratasi. Apakah kira-kira perkiraan Ibu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran tercapai tidak yang kemarin kita diskusikan pada kegiatan praobservasi? Kan Ibu menyampaikan ada tujuan pembelajarannya, tercapai tidak tujuan pembelajaran yang kemarin sudah disebutkan? Untuk tujuan pencapaian pembelajaran sendiri alhamdulillah sudah tercapai. Mungkin ada beberapa poin yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerapkan mindfulness learning, di mana mindfulness learning ini menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian memfokuskan siswa untuk belajar dengan baik dan terlihat aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu juga menerapkan disiplin kognitif dengan mengingatkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain, kemudian mendengarkan teman yang sedang presentasi di depan. Selain itu juga ada menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana nantinya berdiferensiasi ini bertujuan untuk dikarenakan siswa ini di kelas berbeda-beda ya Pak ya Bu. Jadi LKPD-nya itu dibuatkan berdiferensi sesuai dengan kemampuan siswa itu. Berarti itu sudah menerapkan mindfulness learning, mengatasi permasalahan kemarin yang sudah
mengkondisikan, mungkin karena secara emosi mereka sudah terlibat dalam pembelajaran. Kemudian menerapkan disiplin positif ketika presentasi dengan menghargai teman, yang sedang berbicara, gitu ya. Kemudian juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi walaupun kita latihannya tidak rutin gitu ya, dijelaskan cuma beberapa kali, tapi alhamdulillah sangat cepat gitu memahami, mengerti apa yang sebenarnya nanti sudah bisa gitu seperti itu. Makanya ketika realisasi di kelasnya luar biasa. Kemudian menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa ketika mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan? Untuk kesulitan siswa sendiri yang sudah kemarin dilaksanakan yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mengungkapkan hasil pengerjaannya. Jadi ketika mereka mempresentasikan hasilnya di depan itu mereka suaranya kurang lantang dikarenakan rasa percaya dirinya itu masih kurang. Kesulitan siswa seperti itu ya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu sendiri gitu ketika mengajar kemarin? Baik, untuk kesulitan yang dirasakan oleh saya yaitu pengelolaan kelas. Alhamdulillah sudah baik ya, sudah ada peningkatan, tapi hanya saya masih kesulitan dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa ketika tampil di depan kelas. Berarti berhubungan ya Bu ya, ketika ternyata muridnya mengalami istilahnya kurang pede lah Ya. Ibunya sendiri juga merasa ini gimana nih cara saya gitu agar dapat meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Nah, kira-kira Bu ada tidak ya alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang tadi ya, meningkatkan rasa percaya diri? Untuk cara alternatif sendiri itu kalau dari saya pribadi itu dengan cara kita mengapresiasi dulu hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah nantinya ketika sudah diapresiasi, kemudian oleh saya nantinya akan dilakukan terus-menerus sampai dia bisa dan sampai dia mampu dalam keterampilan berbicara di depan kelas. Banyak sebenarnya Ibu sebenarnya sudah punya ide nih ya caranya. Cuma kemarin mungkin karena kita tujuannya untuk mengkondisikan kelas, jadi fokusnya untuk mengkondisikan kelas. Mungkin pada kesempatan yang akan datang sesuai dengan ide yang tadi Ibu miliki, kita bisa lebih fokus lagi untuk meningkatkan rasa percaya diri pada kegiatan supervisi mungkin yang akan datang dan supervisi selanjutnya mungkin ya. Tapi untuk tujuan yang pertama tadi alhamdulillah sudah tercapai. Terima kasih Ibu Kinasi atas jawabannya dari apa yang dari temuan yang dirasakan selama proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan hasil identifikasi atau temuan-temuan yang sudah mantap dan sudah dilaksanakan oleh Ibu Kinasi dalam proses pembelajaran. Ini sudah berdasarkan pengalamannya. Kemudian pada kesempatan ini Ibu akan membacakan temuan kemarin ketika proses pembelajaran. Yang pertama, seperti yang tadi Ibu Kinasi sampaikan bahwa Ibu Kinasi sudah menerapkan mindfulness learning. Di sini Ibu Kinasi berupaya menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan memfokuskan siswa agar mengikuti pembelajaran yang baik. Yang keduanya sudah mampu mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, gitu ya. Luar biasa sekali Bu, untuk aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya semuanya sudah terlihat, dan kemarin hasilnya setelah diskusi ternyata ada peningkatan gitu ya pada siswa, itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai alhamdulillah. Kemudian telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal ini terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung, di mana siswa diberi kesempatan untuk memilih produk yang akan mereka kerjakan gitu. Ada yang membuat mind mapping, ada yang membuat bagan, ada yang membuat kesimpulan gitu. Karena menunjukkan bahwa Ibu Kinasi telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian telah menerapkan budaya positif dengan senantiasa mengingatkan siswa kita untuk saling menghargai, saling menghormati. Itu terlihat bahwa Ibu Kinasi telah menerapkan disiplin positif. Kemudian Ibu ya
dari saya sebagai temuan dari kegiatan observasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Kinasi. Selanjutnya kira-kira pengembangan diri apa saja yang ingin dikembangkan untuk kegiatan selanjutnya, berdasarkan tadi kan sudah diidentifikasi ya kekurangannya apa gitu. Tadi kan sudah menyampaikan, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan hasil temuan. Nah, pada kesempatan ini kira-kira apa yang ingin dikembangkan tadi dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu? Mungkin untuk pengembangan diri ya terdapat beberapa poin. Yang pertama, pengembangan bahan ajar yang bervariasi atau bervariasi. Untuk ukuran keberhasilannya ini diharapkan siswa dapat mencapai keberhasilan dalam program belajar, yaitu satu indikatornya meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berkomunikasi siswa di kelas yang sudah tadi saya sampaikan untuk kekurangannya. Nah, untuk ukuran keberhasilannya itu siswa menunjukkan keterampilan dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk bertanya, itu juga masuk dalam kategori percaya diri ya, untuk meningkatkan percaya diri siswa. Ukuran keberhasilannya itu siswa mampu bertanya untuk menjawab rasa ingin tahu mereka tentang materi yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pemberian penguatan pada siswa. Untuk ukuran keberhasilannya itu siswa memiliki sugesti positif yang baik terhadap dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Wah, ternyata banyak sekali ya poin yang menurut Bu Kinasi berdasarkan temuan tersebut. Jadi kita tahu gitu ya, kita tahu apa saja yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran, dan itu idenya langsung gitu Ibu Kinasi sendiri yang mengungkapkan, mulai dari yang pertama mengembangkan bahan ajar yang bervariatif mungkin ya, sehingga mungkin kalau di modul itu namanya diferensiasi konten gitu ya, jadi anak-anak tidak hanya satu buku saja gitu belajarnya, mungkin bisa dari internet, bisa dari artikel gitu. Itu luar biasa sekali Bu Kinasi untuk pengembangannya. Kemudian berkaitan dengan komunikasi, mungkin karena tadi Bu Kinasi merasa siswanya tidak percaya diri gitu, jadi makanya mungkin terinspirasi dari kegiatan tersebut, sehingga untuk pengembangannya yaitu mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Kemudian bertanya ini hasil temuan Ibu gitu di kelas, merasa anak harus bertanya. Betul. Jadi mungkin kalau untuk memberikan pertanyaan kemudian siswanya menjawab itu masih bisa, Ya. Tetapi mungkin untuk bertanya, jadi ada Siswanya yang bertanya. Betul. Jadi untuk meningkatkan daya kritis dari siswa itu sendiri. Jadi selain itu memang kemampuan bertanya ini sangat berpengaruh terhadap keterampilan berpikir ya. Ada berpikir tingkat rendah, ada berpikir tinggi yang mungkin bisa kita kembangkan di kelas. Ini bukan kita yang bertanya, mungkin kita membawa materi, nanti anak-anak yang bertanya mengenai materi yang kita sampaikan. Pengembangan yang selanjutnya adalah pemberian penguatan, betul itu ya. Pemberian penguatan itu kira-kira kalau menurut pemberian penguatan itu berdampak baik tidak ya buat siswa? Pemberian penguatan menurut saya itu sangat baik ya, karena kan nantinya apabila siswa kebingungan misalkan sebenarnya mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau mana yang betul mana yang tidak betul, jadi sebagai guru mungkin nantinya kita bisa mengkomunikasikan dan memberikan penguatan untuk siswa agar dia tidak salah arah. Tapi mungkin ininya ya durasi pemberian penguatannya yang dibatasi, karena khawatirnya kalau terus-terusan diberi penguatan itu motivasi instinktifnya tidak muncul gitu. Jadi mungkin kita harus diskusi lagi, mungkin kalau kita menerapkan ini dalam mengenai durasi waktunya kita sama-sama. Kemudian dan yang kelima, mengadakan variasi pembelajaran. Pada kesempatan ini luar biasa sekali dengan adanya variasi kita bisa anak-anak tidak bosan. Terima kasih Bu Kinasi untuk temuannya dan untuk pengalamannya, serta tadi sudah terinspirasi untuk mengembangkan diri sehingga kedepannya lebih baik. Demikianlah wawancara pasca supervisi atau pasca observasi yang telah dilaksanakan bersama Ibu Kinasi terkait dengan hal yang